Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, setiap malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana pada segmen ini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang juga ingin cerita atau pengalaman mistis yang dialami, bisa saya bacakan di sini. Bisa dikirimkan melalui email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Baiklah, sebelum terlalu malam, kita langsung saja menuju ke cerita yang pertama. Episode kali ini ada banyak cerita tentang pocong ya. Jadi bagi teman-teman yang parno atau takut dengan sosok pocong, segera cari tempat yang dirasa aman, cari teman dekat di mana kalian bisa mendengar dengan nyaman. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Udah mau jam 12 malam ini mas, kita beres-beres sekarang aja ya, kata Indra sambil menatapku dengan wajah sedikit pucat. Ia memandang jam dinding yang tergantung di atas rak makanan ringan, seolah takut waktu terus bergulir. Aku yang sedang menghitung kas masuk di meja kasir hanya mengangguk. Iya, tunggu bentar, gua lagi hitung kas ini. Lo beres-beres dulu aja, habis ini kita bisa langsung tutup. Indra terlihat gelisah. Dia menghela nafas panjang sambil melirik ke arah koridor di bagian belakang, tempat makanan ringan dan minuman kaleng berjajar. Suara AC yang mendesing lembut dan suasana minimarket yang sepi membuat malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara dari televisi yang menayangkan iklan-iklan produk yang menemani kami. Ini sudah menjadi rutinitasku selama 3 bulan terakhir, bekerja shift malam di minimarket yang terletak di pinggir kota. Jam kerja yang panjang dan suasana sepi memang seringkali membuat suasana terasa aneh. Tapi aku sudah terbiasa. Namun, malam ini terasa berbeda. Lu kenapa, Ndra? Muka lu pucat banget, tanyaku karena merasa ada yang tidak beres dengan temanku. Indra terdiam sejenak. Wajahnya tampak semakin tegang. Mas, tadi gua lihat sesuatu di koridor makanan. Aku mengerutkan dahi, berhenti sejenak dari menghitung uang. Lihat apaan? Indra menggigit bibirnya, matanya penuh kecemasan. Gua tadi lihat pocong. Aku tertawa kecil, merasa ini pasti hanya lelucon tengah malam untuk mengusir rasa bosan. Hah? Pocong? Di sini? Udahlah. Lu kebanyakan nonton film horor kayaknya. Indra menatapku serius, sama sekali tidak tertawa. Gua nggak bercanda mas, beneran. Tadi di koridor makanan, di antara rak-rak itu, ada pocong berdiri. Wajahnya pucat, badannya dibalut kain kafan. Gua cuma lihat sekilas, tapi gue yakin itu jelas-jelas pocong. Kali ini aku berhenti tertawa. Indra tidak terlihat seperti sedang bercanda. Wajahnya yang pucat dan matanya yang bergetar menandakan bahwa dia benar-benar ketakutan. Serius lu? Tanyaku, mencoba memastikan bahwa dia tidak sedang mengerjaiku. Indra mengangguk dengan tegas.
Serius mas, gua nggak mungkin main-main soal beginian. Pokoknya tadi pocong itu ada di sana. Aku menghela nafas, berusaha tetap tenang. Oke, gua cek dulu CCTV-nya. Kalau emang ada sesuatu, pasti terekam kan? Aku segera menuju ke ruang kecil di dekat kasir, di mana monitor CCTV terpasang. Aku menonton rekaman beberapa menit terakhir dari koridor makanan. Tapi yang kulihat hanya rak-rak yang kosong dan suasana minimarket yang sunyi. Tidak ada tanda-tanda pocong seperti yang dikatakan oleh Indra. Dra, lihat sendiri Gi. Nih, di CCTV gak ada apa-apa, kataku sambil menunjuk layar monitor. Indra mendekat dan memandang layar dengan cermat, tapi ia tetap bergeming. Gua tahu, gua lihat pocong tadi. Mungkin pocongnya gak muncul di CCTV, tapi gue yakin tadi dia di sini. Aku mulai merasa tidak nyaman. Walaupun aku belum pernah mengalami hal-hal gaib seperti ini, tapi aku tahu cerita-cerita tentang minimarket yang berhantu. Banyak orang bilang tempat-tempat yang buka 24 jam sering jadi nongkrongnya makhluk halus. Tapi aku tidak mau langsung percaya. Udahlah, lu capek kali Indra. Malam gini, mata lu udah mulai halu. Ayolah, kita cepetan beresin aja, biar bisa pulang, kataku sambil mengunci laci kasir dan merapikan barang-barang di meja. Indra tak menjawab, tapi ia masih terlihat waspada. Kami berdua mulai membereskan barang-barang dan membersihkan lantai minimarket. Suasana terasa semakin sunyi. Suara AC yang berdesir terdengar lebih jelas, dan aku merasa seperti diawasi. Padahal ruangan itu hanya ada kami berdua. Ketika kami selesai beres-beres dan siap untuk keluar, tiba-tiba lampu di bagian koridor makanan berkedip-kedip, lalu mati seketika. Mas, itu lagi, seru Indra sambil menunjuk ke arah koridor yang sekarang gelap gulita. Aku menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang. Santai Indra, mungkin lampunya rusak. Kita udah siap pulang kan? Namun, sebelum aku sempat melangkah ke pintu keluar, Indra tiba-tiba berhenti. Mas, jangan, bisiknya dengan ketakutan, suaranya bergetar hebat. Aku memandangnya dengan bingung. Apalagi Indra? Indra menunjuk ke arah pintu keluar dengan tangan gemetar. Dan di sana, di depan pintu kaca minimarket, aku melihatnya. Sosok pocong yang dibalut kain kafan putih berdiri kaku, menatap lurus ke arah kami dengan mata kosong. Tubuhnya tidak bergerak, tapi aura dingin langsung menyelimuti ruangan. Wajahnya pucat dengan ekspresi datar, seolah menunggu sesuatu. Aku membeku di tempat, jantungku berdetak dengan kencang. Otakku mencoba mencerna apa yang baru saja aku lihat. Itu bukan halusinasi, itu nyata. Pocong itu benar-benar ada di sana menghalangi pintu keluar. Mas, gimana ini? Kita nggak bisa keluar, teriak Indra panik. Aku berusaha mengendalikan diri, meskipun rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhku. Cepat, kita masuk ke dalam lagi. Aku menarik lengan Indra dan kami segera mundur ke bagian belakang minimarket, menjauhi pintu depan. Namun, saat kami sampai di belakang, sesuatu yang lebih mengerikan ternyata menanti. Di antara rak-rak makanan ringan, berdiri sosok pocong lain. Kali ini lebih dekat, hanya beberapa meter dari kami. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah kami, dan tubuhnya yang dibalut kain kafan tampak kaku, seolah baru saja bangkit dari kuburnya. Indra menjerit keras, tubuhnya gemetar hebat. Mas, kita terjebak. Di depan ada, di sini juga ada. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jantungku berdegup sangat kencang dan tubuhku terasa lemas. Aku mencoba mencari jalan keluar lain, tapi minimarket ini hanya punya satu pintu masuk dan keluar. Tidak ada jalan lain selain harus menghadapi makhluk-makhluk ini. Tunggu, gua telepon manajer, kataku sambil merogoh saku, mengeluarkan ponselku yang terasa licin karena tanganku berkeringat. Dengan tangan gemetar, aku mencari nomor manajer dan langsung menelponnya. Suara dering terdengar lama sekali, seolah waktu bergerak lebih lambat di tengah-tengah teror ini. Akhirnya telepon tersambung. Halo,
Mas Budi, suaraku serak karena ketakutan. Suara di ujung sana terdengar tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Iya, ada apa? Ada masalah di minimarket? Ada mas, ada pocong. Ada pocong mas, kita terjebak di dalam. Di pintu ada, di dalam juga ada. Apa yang harus kita lakukan mas? Manajer kami Budi terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada yang mengejutkanku. Tunggu sebentar, saya udah di jalan. Tenang aja, ini bukan pertama kali. Jawaban itu membuat bulu kuduku berdiri. Bukan pertama kali, ulangku bingung dengan ketakutan sekaligus. Iya, shift malam memang sering ada gangguan seperti itu. Tunggu, saya akan segera sampai. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Indra menatapku penuh harap. Apa katanya mas? Dia bakal datang. Dia bilang, ini bukan pertama kali. Kita tunggu dia. Katanya sih lagi di jalan. Indra menelan ludah, tapi tak mengatakan apa-apa. Sementara itu, pocong yang berada di antara rak makanan perlahan-lahan bergerak mendekat. Tubuhnya kaku, tapi setiap langkahnya membuat suasana semakin mencekam. Kami mundur lagi, bersembunyi di balik meja kasir. Jantungku hampir melompat dari dada. Sementara Indra yang sudah sangat ketakutan mulai bergetar hebat. Mas, gua gak kuat lagi. Gua takut, isaknya. Aku memeluk Indra, mencoba menenangkannya, meskipun diriku sendiri sangat ketakutan. Tenang Indra, manajer sebentar lagi datang. Kita pasti selamat. Namun, detik-detik terasa seperti jam. Pocong itu semakin mendekat. Suaranya yang menyeret-nyeret kain kafan membuatku semakin ngeri. Indra tiba-tiba menjerit dan jatuh ke lantai. Dia pingsan. Dra, aku berlutut di sampingnya mencoba membangunkannya, tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Kini tinggal aku sendiri, berhadapan dengan pocong yang semakin mendekat. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua pintu keluar terhalang, dan waktu terasa begitu lambat. Ketakutan menyelimuti pikiranku, dan aku hanya bisa berdoa manajer segera datang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan akhirnya setelah entah berapa lama, pintu minimarket terbuka. Mas Budi masuk dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Pocong yang tadi mendekat tiba-tiba berhenti, dan entah bagaimana perlahan menghilang dari pandangan. Udah beres? Tanya Mas Budi dengan santai seolah-olah tidak ada apa-apa. Aku masih gemetar, tapi aku lega. Mas, itu pocong? Mas Budi mengangguk pelan. Iya, makanya saya bilang, shift malam memang kadang ada gangguan, tapi mereka nggak akan menyakiti kita kalau kita tenang. Malam itu aku pulang dengan perasaan lega sekaligus trauma. Besoknya aku menolak bekerja di shift malam lagi. Sementara Indra langsung resign. Dia tidak mau lagi kembali ke minimarket itu. Yang aku dengar, ada seseorang yang mungkin bermasalah dengan owner minimarket itu dan menaruh sosok-sosok pocong untuk mengganggu usahanya. Tapi anehnya, yang aku tahu, pemilik minimarket ini sama sekali tak bertindak. Ya mungkin dengan cara mendatangkan seorang ustadz atau kiai yang bisa mengusir pocong-pocong itu dari sini. Tapi sampai sekarang, aku tak pernah melihat seseorang datang untuk melakukan ritual pengusiran pocong. Gangguan pocong pun tak berhenti sampai di situ. Bukan hanya aku dan Indra saja yang mengalami, bahkan pegawai baru yang harus melalui shift malam juga mendapatkan gangguan yang serupa. Ayah, aku takut. Suara lemah dari anakku Rani terdengar pelan saat kami baru saja masuk ke rumah nenek. Tangannya mencengkram erat lenganku, wajahnya tampak pucat dengan mata kecilnya berkaca-kaca. Aku menatap Rani dengan bingung, lalu menoleh ke arah ibuku yang sedang menyambut kami dengan senyum ramah di ruang tamu. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba takut? Ini rumah nenek. Gak ada yang perlu ditakutkan, kataku mencoba menenangkan Rani.
Namun Rani tak melepaskan tatapan takutnya dari sudut ruangan. Nenek ikut mendekat. Wajah tuanya sedikit mengernyit keheranan. "Ada apa, Nak?" tanya nenek sambil melirik ke arahku. Air matanya mengalir deras di pipinya yang kemerahan. "Ayah, aku lihat sesuatu," katanya sambil menunjuk dengan jari gemetar ke arah lorong panjang di sebelah dapur yang menuju ke kamar-kamar di belakang rumah. "Sesuatu gimana?" tanyaku lembut, berusaha menenangkan meskipun perasaan aneh mulai merayap dalam diriku. Lorong itu memang selalu terasa sedikit tidak nyaman bagiku, bahkan sejak aku kecil. Gelap, sempit, dan seringkali terasa dingin meskipun siang hari. "Putih, dibungkus kain, kayak mumi," jawabnya dengan suara yang terputus-putus di sela tangisnya. Sekilas bulu kuduku langsung berdiri. Aku berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati mulai muncul ketakutan yang tak bisa kujelaskan. "Maksudmu apa, sayang? Putih seperti apa?" "Gak ada apa-apa kok di sana. Mungkin kamu itu cuma capek. Perjalanan ke sini kan lumayan jauh." Rani menggeleng keras. "Beneran, Ayah, aku lihat dia duduk di situ." Aku dan nenek saling berpandangan. Wajah nenek menunjukkan keheranan dan sedikit kekhawatiran. "Mungkin anak kecil emang imajinasinya suka aneh-aneh," kata nenek sambil tersenyum, mencoba menenangkan. Namun senyum nenek sedikit pudar ketika matanya mengikuti arah jari Rani yang masih menunjuk ke ujung lorong. Rasa dingin menyelimuti tubuhku. Aku menelan ludah, berusaha menepis ketakutan yang mulai merambat. "Ayo, kita lihat sama-sama. Kamu pasti cuma salah lihat." Aku menggenggam tangan Rani dan berjalan mendekati lorong, berharap bisa meyakinkannya bahwa tak ada apapun di sana. Nenek mengikutiku dari belakang, meskipun aku bisa merasakan ia juga sedikit gugup. Lorong itu tampak seperti biasanya, kosong, sunyi, dan agak gelap. Tidak ada yang aneh, tidak ada sosok putih, tidak ada pocong seperti yang disebutkan Rani. "Tuh, lihat, gak ada apa-apa kan?" Aku mencoba tersenyum meski sedikit dipaksakan. Rani memeluk kakiku dengan erat, matanya tetap tertuju ke ujung lorong. Bibirnya bergetar. "Tapi tadi dia ada, Ayah. Aku lihat jelas, dia melotot ke aku." Ucapan Rani itu membuat perasaan tidak enak semakin kuat dalam dadaku. Meski tak ada apapun yang terlihat, suasana di dalam rumah tiba-tiba terasa berubah. Sunyi, terlalu sunyi, seolah seluruh suara di dunia luar mendadak menghilang. Bahkan suara burung atau angin yang biasanya terdengar di desa ini tidak ada. "Sudahlah, Nak," kata nenek, suaranya terdengar gemetar tipis. "Mungkin kita harus bawa Rani tidur. Dia pasti capek." Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku terus mengembara, bertanya-tanya, apakah mungkin ada sesuatu di rumah ini yang memang hanya bisa dilihat oleh Rani? Malam mulai tiba dan rumah nenek semakin sepi. Setelah makan malam, aku mengantar Rani ke kamar tamu tempat kami akan tidur. Nenek tinggal sendirian di rumah tua ini sejak ayah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kamar-kamar lain sebagian besar kosong, hanya berisi furnitur tua dan perabotan yang sudah usang. "Ayah, aku nggak mau tidur di sini," kata Rani saat kami masuk ke kamar. Tangannya kembali menggenggam lenganku dengan erat. Aku berjongkok di hadapannya berusaha menenangkan. "Kamu nggak perlu takut. Kan ada ayah di sini. Ayah akan tidur di sebelahmu, jadi nggak akan ada yang bisa ganggu kamu ya." Rani menatapku dengan mata penuh ketakutan, tapi akhirnya ia mengangguk. Setelah memastikan ia berbaring dengan nyaman, aku mematikan lampu dan berbaring di sebelahnya. Tapi saat lampu dimatikan, perasaan tidak nyaman itu kembali menghantamku. Ruangan ini terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin dari yang seharusnya. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali aku hampir terlelap,
Aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut kamar. Rani pun terus menggeliat gelisah di sampingku. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, aku merasa lorong gelap itu kembali menghantui pikiranku. Sekitar pukul 2 pagi, Rani tiba-tiba terbangun. Dia terduduk dengan nafas terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. "Ayah, dia ada di situ lagi," bisiknya ketakutan sambil menunjuk ke arah pintu kamar yang terbuka sedikit. Aku terbangun dengan cepat, jantungku berdegup dengan kencang. "Apa? Di mana?" tanyaku meski dalam hati aku sudah tahu jawabannya. "Di depan pintu, Ayah. Dia ngintip dari balik pintu," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya terpaku pada celah pintu yang terbuka sedikit. Aku menoleh dan meskipun aku tidak melihat apa-apa, perasaan takut yang sangat kuat mencengkramku. Perlahan aku berdiri, mendekati pintu kamar. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kakiku. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang pintu dan menariknya perlahan. Lorong di luar kamar itu kosong. Tidak ada apapun di sana, tapi dingin yang kurasakan semakin menjadi, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba menenangkan Rani. Udah, gak ada apa-apa kok. Mungkin kamu cuma mimpi." Tapi dalam hati, aku tak bisa mengabaikan firasat buruk ini. Rani terus memeluk erat selimutnya, sementara aku berusaha keras memejamkan mata. Waktu terasa berjalan lambat dan suara-suara kecil mulai terdengar dari luar kamar. Suara kayu berderit, angin yang seperti menggaruk kaca, dan suara langkah pelan, sangat pelan, yang hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuatku terjaga sepenuhnya. Saat pagi mulai menjelang, aku tidak yakin apakah aku benar-benar tidur semalam. Kelelahan, aku bangun dengan tubuh yang masih tegang. Nenek sudah menyiapkan sarapan di meja, tapi wajahnya tampak sedikit pucat. "Kalian gak tidur nyenyak semalam?" tanya nenek sambil menuangkan teh hangat untukku. Aku menggeleng pelan. Rani terus bilang kalau dia lihat sesuatu di lorong. Aku juga ngerasa ada yang aneh semalam. Aku mencoba menyembunyikan ketakutan di balik kata-kataku. Nenek mengangguk pelan, wajahnya tampak tegang. "Rumah ini memang tua. Kadang-kadang ada suara-suara aneh, tapi gak ada pocong." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin aku percaya bahwa ada pocong yang muncul di rumah nenekku sendiri? Tapi firasat buruk itu tidak hilang. Dan semakin lama kami tinggal di sini, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak benar. "Ayah!" Rani tiba-tiba memanggil dari ruang tamu. Suaranya terdengar ketakutan lagi. Aku segera berlari ke sana. Ketika aku tiba, Rani berdiri kaku di depan jendela yang menghadap ke halaman belakang. "Apalagi Rani?" "Dia di luar sekarang. Tuh, di dekat pohon besar itu, melotot ke arah kita." Aku menatap keluar jendela, tapi yang kulihat hanya halaman belakang yang kosong. Pohon tua yang dimaksud Rani berdiri kokoh di sana, tapi tidak ada apapun di dekatnya. Namun rasa takut itu semakin kuat. Aku tahu meski aku tak bisa melihatnya, sesuatu ada di sana. Sesuatu yang mengikuti kami sejak malam pertama tiba di rumah ini. Karena tidak ingin terjadi apa-apa pada Rani, akhirnya siang itu juga aku memutuskan untuk pulang dan berpamitan pada nenek. Setelah bersalaman dan memeluk erat dirinya sebentar, aku pun segera menaiki motor berboncengan dengan Rani. Dan sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Di dalam rumah, di balik kaca jendela, aku melihatnya. Sesosok tubuh terbungkus kain putih yang berdiri di sana. Wajahnya pucat, terdapat kapas di lubang hidungnya, dan dia seolah menatap ke arahku. Sore itu, tepatnya sore menjelang maghrib,
Ardi, Bagas, dan Diki tengah berlari tergopoh-gopoh menuruni jalanan terjal di pegunungan. Gemericik hujan membuat jalanan yang mereka lalui teramat licin. Bahkan tak jarang mereka tergelincir dan jatuh terpleset hingga berkali-kali. Mau lari kemana kalian? Suara seperti suara nenek-nenek itu kembali terdengar di telinga mereka bertiga. Ampun Mbah, ampun. Izinkan kami untuk pulang Mbah. Kami kemari tidak ada maksud apa-apa Mbah, selain hanya ingin mendaki. Ampun Mbah, kami mau pulang. Diki terus berucap memohon ampunan. Ia tahu sebagian penghuni gunung tersebut merasa terganggu dengan kehadiran mereka, terlebih dengan barang haram yang dibawa oleh Bagas. Gua kan udah bilang, jangan bawa minuman kayak gitu. Lo lihat kan ulah dari apa yang lo minum di gunung ini? Ardi tak henti-hentinya terus menggerutu pada Bagas. Bagas tak bisa mengelak. Ia hanya bisa fokus menuruni jalanan terjal dan licin itu. Ia sadar atas perbuatannya dan ia merasa menyesal, bersalah atas kelakuannya. Suasana pun semakin mencekam. Jalanan yang mereka lalui seolah tidak ada ujungnya. Mereka tersesat, hingga berkali-kali mereka menemukan patokan jalan dan pohon besar yang sama. Ah, sial. Pohon asem lagi, pohon asem lagi. Gila. Gue bisa gila ini lama-lama begini. Kita udah 3 jam jalan turun, tapi kenapa balik lagi ke sini sih? Ardi mengacak rambutnya, merasa frustasi dan lelah. Ia mendudukkan tubuhnya tepat di bawah pohon asem yang besar dan tinggi menjulang itu. Sabar Di, jangan ngomong kayak gitu. Yang capek bukan lo aja, gue juga sama. Tegur Diki ikut mendudukkan tubuhnya di dekat Ardi. Mereka bertiga benar-benar sudah kelelahan. Terlebih sekarang, keadaan sudah semakin gelap. Mereka menuruni pegunungan itu sejak jam 3 sore. Dan sampai lewat maghrib, mereka belum sampai di pos bayangan. Maafin gua tahu ini salah gua. Tapi serius, gua nggak tahu kalau keadaannya bakal kayak gini. Ujar Bagas meminta maaf. Emang dasar nyusahin lo? Kenapa nggak bilang sih dari awal kalau lo bawa begituan? Tahu-tahu udah main minum aja pas di puncak. Seru Ardi masih dengan kekesalan di dada yang belum mereda. Ardi benar-benar merasa putus asa. Ia takut kalau dirinya tak bisa pulang. Takut kalau dirinya akan terjebak di gunung itu selamanya. Gua pengen pulang Dik. Pengen pulang. Gua kangen sama emak bapak gua. Ardi terisak tak bisa menahan rasa tangisnya. Meskipun ia laki-laki, tapi tetap saja Ardi adalah seorang penakut. Dan muncak kayak begini adalah pengalaman kedua kalinya bagi Ardi. Sedangkan Diki, ia sudah sering muncak ke berbagai pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Dan Bagas, ini adalah muncak kedua kali juga bagi dia. Selagi beristirahat, tiba-tiba Bagas berdiri tanpa menggendong tasnya. Bagas menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian tangannya mulai bergerak berleak-leok, seolah ia sedang menari. Kakinya dalam posisi kuda-kuda. Matanya berubah menjadi hitam semua. Gas, Bagas. Ardi memanggilnya dengan kedua bola mata yang sudah melotot ketakutan. Bagas terus melakukan tarian seperti tari jaipong. Tubuhnya bergiol dengan lincah. Tangan dan jari jemarinya membentuk lentik. Ia benar-benar sudah kesurupan. Ardi yang terus memanggilnya tidak mendapatkan sahutan dari Bagas. Dik, gimana ini? Dia kesurupan ini? Dasar anak-anak tidak punya tata krama. Kalian semua tidak akan selamat. Bagas tertawa dengan suaranya yang begitu besar memekakkan telinga. Dia berucap dengan bahasa yang bukan bahasa biasanya. Dia ngomong apa, Dik? Gas, sadar Gas, istighfar. Ardi mencoba meraih tangan Bagas agar temannya itu berhenti menari. Tapi tangan Bagas benar-benar begitu keras dan terasa sangat dingin. Kalau kalian ingin selamat, tinggalkan anak ini di sini. Bagas kembali berbicara dengan lengkingan suara yang seperti suara seorang nenek-nenek.
Diki menautkan kedua alisnya. Ia sebenarnya kurang paham dengan apa yang diucapkan oleh Bagas, tapi sebagian dari perkataan itu ada sedikit yang Diki ketahui. Di, setan yang merasuki tubuh Bagas bilang kalau kita ingin selamat, kita harus meninggalkannya, ujar Diki mematung menatap Ardi dengan tatapan bingung. Apa? Kalian pergi. Anak ini sudah menjadi milikku selamanya. Dan tiba-tiba Bagas berlari dengan begitu kencang menaiki jalanan pegunungan tersebut. Gas, Bagas! Diki dan Ardi langsung melepas tas yang ada di punggung mereka, dan mereka pun terpaksa berlari mengikuti temannya pergi, sambil terus berteriak memanggil-manggil Bagas yang semakin jauh dari pandangan mereka. Diki dan Ardi masih berusaha mencari keberadaan temannya. Mereka benar-benar takut, tapi tetap mereka tak bisa pergi begitu saja ketika tahu temannya menghilang. Ardi menghentikan langkahnya. Ia menundukkan punggungnya dengan kedua tangan yang bertumpu di lutut seperti orang ruku. Nafas mereka berdua masih tersengal, naik turun tak beraturan. Keadaan semakin mencekam karena malam semakin gelap gulita. Hujan semakin deras dan tubuh mereka kini mulai menggigil kedinginan. Gua pengen pulang, kata Ardi dengan emosi memuncak di dadanya, diiringi pula dengan air mata yang mulai menetes dari kedua sudut matanya. Ardi benar-benar merasa lelah. Ia tak habis pikir pendakiannya kali ini akan menjadi pendakian paling menakutkan baginya. Jaga ucapan lo, Di, tegur Diki sambil mengusap wajahnya yang basah karena air hujan. Gua nggak bisa sabar. Gua pengen pulang, Ki. Gua capek. Ardi mulai mengeraskan tangisannya, diikuti dengan tubuhnya yang perlahan melemas dan duduk di atas tanah. Iya, gua tahu lo pengen pulang, tapi kita nggak bisa pulang gitu aja. Bagas belum ketemu, Di, kata Diki dengan sabarnya mencoba menenangkan sahabatnya. Ardi semakin sesenggukan. Giginya mulai gemeletuk kedinginan. Jari-jari tangannya pun sudah berkeriput pias. Selama beberapa menit, keadaan masih begitu hening. Suara tangisan Ardi mulai menyurut, pun dengan tetesan hujan juga mulai mereda. Diki menghela nafas panjang. Kedua matanya menatap ke atas pohon besar yang menjulang di depannya. Ia berpikir sebisa mungkin bagaimana caranya untuk bisa menemukan Bagas kembali. Ya udah yuk, kita turun. Nanti di pos kita minta bantuan aja, ajak Diki. Ardi yang tengah menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya langsung mendongak menatap temannya. Dan dengan semangat ia mengangguk menerima ajakan Diki. Kini mereka berdua pun mulai turun perlahan, melewati jalanan gunung yang terjal dan licin. Baru saja mereka berjalan beberapa menit, tiba-tiba mereka sudah sampai di patokan pohon asem yang sebelumnya, di mana tas yang mereka tinggalkan ada di sana. Loh, udah di sini aja, gumam Diki langsung mengambil tasnya. Mereka pun terus berjalan, melewati pohon demi pohon, patokan demi patokan. Hingga tak terasa, kini mereka berdua telah sampai di pos 4. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos tersebut. Ardi terdiam sejenak. Diki, kamu ngerasa aneh gak sih? Perasaan kita baru jalan, tapi tahu-tahu udah sampai pos aja. Giliran tadi sore aja, kita 3 jam jalan gak ketemu-ketemu nih pos. Diki hanya tersenyum tipis. Ya, namanya juga tersesat. Udah, gak usah mikirin yang lain-lain. Sekarang kita bisa sampai pos aja, alhamdulillah. Tapi aneh banget, Dik. Ardi masih kukuh dengan pikirannya. Aneh apanya? Sambar suara orang lain. Tiba-tiba ada suara yang ikut menyaut di antara mereka. Suara itu terdengar jelas, bahkan sangat jelas. Diki dan Ardi langsung bertatapan. Lalu mereka menengok ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan saat mereka menengok ke belakang, tiba-tiba di belakang mereka sudah berdiri sesosok lelaki bertubuh tinggi, menggunakan mantel hitam sambil menggunakan senter mati di kepalanya. Ardi dan Diki benar-benar terkejut sampai mereka berdua jatuh dari tempat duduknya saking terkejutnya.
Siapa kamu? Tanya Ardi langsung menyorotkan senter yang ada di tangannya ke arah lelaki itu. Apa kalian takut sama aku? Tanya lelaki bermantel hitam itu sambil tertawa kencang menakutkan. Tenanglah, aku bukan penjahat. Aku ini ranger di sini. Ardi dan Diki kembali bertatapan. Lalu dengan bersamaan mereka bilang, Ranger? Iya, aku ranger di sini. Aku bertugas untuk mencari 2 pendaki yang belum turun sejak 2 hari lalu. Apa mungkin itu kalian? Tanyanya. Ardi dan Diki kembali mengernyit heran. 2 hari? Kita baru mau turun tadi sore kok. Tapi ya emang sih, tadi kita bertiga tersesat. Tutur Diki menjelaskan. Bertiga? Tanya lelaki itu. Iya, teman kami yang bernama Bagas. Tadi dia kesurupan, terus lari, dan hilang gak tahu kemana. Makanya kami turun, supaya bisa minta bantuan. Apa masnya juga bisa bantu kami untuk turun? Tanya Diki. Lelaki itu masih terdiam, bergeming di tempatnya. Suasana begitu hening. Ya sudah, nanti akan kuantarkan kalian ke pos Simaksi. Mereka bertiga pun mulai turun, mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh lelaki yang memperkenalkan diri bernama Ferry, sang ranger. Selagi turun mereka juga sesekali mengobrol dan menceritakan bagaimana mereka bertiga bisa tersesat dan kehilangan temannya. Kalau kejadiannya seperti itu, teman kalian masih bisa ditemukan sih? Ujar Ferry sambil terus melangkah menuruni jalanan terjal. Serius bang, bisa ditemukan? Tanya Ardi begitu antusias. Iya, tapi... Perkataan Ferry tertahan. Tapi apa bang? Tanya Diki heran. Tapi kemungkinan hanya jasadnya yang ditemukan, sedangkan arwahnya pasti udah pergi. Jawabnya lagi, yang langsung membuat Diki dan Ardi merinding mendengarnya. Bahkan bulu kuduk mereka pun ikut berdiri mendengar perkataan lelaki bermantel hitam tersebut. Maksudnya bang, teman saya meninggal gitu? Ya, bisa jadi. Perasaan mereka berdua semakin takut. Mereka benar-benar takut. Bagaimana cara mereka mengatakan semua itu pada orang tua Bagas nanti? Kini Ardi dan Diki sudah sampai di pos bayangan. Sedari tadi mereka menuruni jalanan terjal yang licin. Mereka sedikit merasa aneh dengan pergerakan sang ranger yang bernama Ferry itu. Ranger itu terlihat seolah tak punya rasa lelah. Bahkan lebih anehnya lagi, jalannya cukup cepat dan tidak pernah terpeleset sedikit pun. Sementara Ardi dan Diki, mereka berdua berulang kali tergelincir karena jalanan terjal yang basah dan licin. Dik, lo ngerasa aneh gak sih sama Bang Ferry? Tanya Ardi sedikit berbisik. Mereka berdua berjalan 3 meter di belakang Ferry. Aneh apaan? Udah, fokus jalan aja. Bentar lagi kita sampai Simaksi. Jawab Diki masih fokus berjalan sambil berpegangan pada ranting-ranting pohon yang merunduk dilewatinya. Sebenarnya Diki juga tahu kalau ada yang aneh dengan pergerakan ranger yang ada di depannya. Seolah merasa ada yang janggal. Akan tetapi, di saat seperti ini, sebisa mungkin Diki menyangkal kecurigaan tentang apa yang ada di pikirannya. Tuh, lihat. Dia jalan cepat banget anjir, ucap Ardi yang kini tengah memegang tas milik Diki dari belakang sebagai pegangan. Di, bisa diem gak sih? Diki melayangkan tatapan tajam pada Ardi, seolah memberi kode untuk berhenti memikirkan hal aneh mengenai Ferry. Tiba-tiba, langkah sang ranger terhenti, membuat mereka berdua terkejut melihatnya. Dan mereka berdua yang kini ada 2 meter di belakang Ferry pun ikut menghentikan langkahnya. Ada apa bang? Kok berhenti? Tanya Ardi curiga. Gak kenapa-napa, takut kalian ketinggalan. Jawabnya dingin tanpa menoleh. Ardi mengangguk masih dengan tangannya yang menggenggam erat kaos yang dikenakan oleh Diki. Kalian gak usah takut, ayo jalan lagi, ucap Ferry dengan nada suaranya yang terdengar sedikit berbeda, agak sedikit besar dan ngebas. Lalu Ferry pun kembali melanjutkan langkahnya. Ardi dan Diki sejenak saling berpandangan, tapi secepat mungkin mereka kembali mengikuti langkah Ferry dari belakang. Setelah melewati pos 4, pos bayangan, pos 3 dan pos 2, kini sampailah mereka di pos 1,
Dan lagi-lagi Ferry menghentikan langkahnya. Kalian istirahat aja dulu. Kita udah jalan selama 3 jam. Kalau kalian mau makan, makan aja dulu. Kita buka tenda di sini, ucap Ferry. Emang gak apa-apa bang, buka tenda di sini? Tanya Ardi. Karena masalahnya di pos 1 biasanya dilarang untuk buka tenda. Gak apa-apa. Lagi pula malam ini gak ada yang bertugas karena cuaca sedang buruk. Dan gak ada pendaki lain yang bakal lewat selain kalian berdua. Ucapnya seraya tersenyum sambil menatap kosong ke arah Ardi. Membuat Ardi menggigitkan bulu kuduknya, merasa merinding melihat senyuman dingin dari ranger tersebut. Mereka bertiga pun duduk sambil menggelar matras di jalanan landai tersebut. Keadaan benar-benar semakin terasa sunyi. Hujan pun sudah berhenti sejak 30 menit yang lalu. Akan tetapi, udara malam semakin lama semakin terasa dingin menusuk, membuat Ardis dari tadi terus menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil ditiup-tiup agar memberikan sedikit rasa hangat. Diki mengeluarkan kompor kecil dan panci dari dalam tasnya. Ia hendak membuat makanan untuk Ardi dan juga Ferry. "Di, mau mie nggak?" tanya Diki seraya mengobrak-abrik isi dalam tasnya. Ia juga merasa sudah sangat lapar. Bahkan terasa sangat lapar seperti orang yang sudah tidak makan berhari-hari. "Boleh deh, sekalian sama kopinya ya," jawab Ardi dengan senyuman yang terkembang di wajahnya. Kini giliran Diki yang bertanya pada Ferry. "Bang, mau mie juga nggak?" Ferry yang masih berdiri menatap ke atas pohon berbalik kemudian tersenyum simpul pada Diki. "Gak usah, saya nggak lapar," jawabnya. "Masa nggak lapar sih bang? Dingin-dingin gini, enaknya makan mie bang," seloroh Ardi menimpali. "Kalau gitu, kopi aja ya bang?" tanya Diki kembali menawarkan. Ferry kembali tersenyum simpul. Raut wajahnya masih terlihat seperti kosong. "Boleh, kopi hitam ya?" "Oke bang," sahut Diki langsung menyalakan kompor dan mulai memasak air. "Bang, gak kopi susu aja? Kopi hitam kan pahitnya naudzubillah," seloroh Ardi kembali menimpali. "Gak apa-apa, jangankan kopi hitam, pahitnya hidup sendiri di hutan aja udah saya rasakan," ucapnya tiba-tiba, membuat Ardi sejenak termenung mencerna kata-kata yang diucapkan Ferry barusan. "Maksudnya bang?" Ferry yang berdiri akhirnya memilih duduk di samping Ardi, menatapnya masih dengan tatapan kosong, lalu tersenyum simpul dengan senyuman yang sedikit menakutkan jika dilihat. "Gak apa-apa, untunglah kalian berdua bisa selamat di gunung ini. Kalau tidak, nanti bisa ngerasain juga pahitnya hidup di gunung ini," sambungnya lagi, membuat Ardi semakin berpikir keras akan maksud dari perkataan Ferry. Diki yang merasa semakin ada yang janggal dengan Ferry, ia mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain. "Oh ya bang, jadi ranger udah lama bang?" tanya Diki sambil menyodorkan segelas kopi hitam untuk Ferry. Udah ada 10 tahunan," ucapnya. "Wah, udah lama banget ya. Emang dari umur berapa bang?" tanya Ardi ikutan kepo. "Dari umur 18, sekarang udah 28. "Wih, keren, bisa sebetah itu ya ngeranger. Udah muncak mana aja bang?" tanya Diki. Kemudian ia memberikan kopi susu untuk Ardi. "Banyak," jawabnya sambil menghirup dalam-dalam aroma kopi hitam yang dipegangnya. "Ke Galunggung, Merapi, Salak, banyak deh pokoknya," sambungnya. "Tapi sekarang tiap hari muncak di sini aja. Terakhir setahun yang lalu muncak ke perahu." "Wah, setahun cuma muncak di sini aja bang?" Dengan polosnya, Ardi seolah tak mempercayainya. Ia terkejut mendengar penuturan dari Ferry. Ferry mengangguk sambil mengiyakan. Keadaan selama beberapa detik cukup hening. Diki dan Ardi dari tadi asik menikmati mie yang sudah jadi. Sesekali menawari Ferry, tapi Ferry menolaknya, masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak lapar. Ardi dan Diki juga merasa aneh, karena sedari tadi Ferry tak menenggak kopi yang ada di tangannya. Ia hanya menghirup segelas kopi itu sembari meniup-niupnya secara perlahan. Setelah merasa cukup istirahat, Diki pun kembali mengajak Ardi untuk melanjutkan perjalanan.
"Bang, jalan lagi yuk," ajak Diki. Ferry mengangguk. Lalu ia menyimpan gelas plastik yang berisi kopi yang masih utuh namun sudah dingin di dekat akar pohon besar yang ada di sekitar mereka. "Bang, kopinya kok nggak diminum? Kok cuma dihirup?" tanya Ardi sedikit heran. "Saya nggak haus, tapi saya suka aroma wanginya," jawabnya. Lalu berdiri dan berjalan lebih dahulu menuruni jalanan. Sesampainya di jalan yang menuju curug, Ferry menghentikan langkahnya. Ia kemudian berbalik menatap Ardi dan Diki dengan begitu serius. "Kenapa, Bang?" tanya Diki yang baru saja jalan mendekati Ferry. "Saya cuma bisa nganterin kalian sampai sini. Pos Simaksi juga udah dekat, paling 300 meteran lagi. Kalian hati-hati aja ya." Diki dan Ardi langsung mengerutkan dahinya. "Loh, kenapa, Bang? Kok nggak ikut ke Simaksi aja?" tawar Diki. "Enggak, saya cuma bisa nganterin kalian sampai sini. Pos Simaksi juga udah deket, paling 300 meteran lagi. Kalian hati-hati ya." Diki dan Ardi langsung bertatapan dengan wajah yang begitu terheran-heran. "Lo denger kan?" bisik Ardi bertanya. Diki mengangguk memberi kode. Tiba-tiba suasana terasa begitu mencekam dan menakutkan. Hawa dingin seolah menusuk di pori-pori kulit mereka, membuat bulu kuduk mereka ikut berdiri, merasakan hawa aneh yang benar-benar menakutkan. "Saya harus balik ke atas lagi. Pos Simaksi juga udah deket, paling 300 meteran lagi. Kalian hati-hati ya." Lagi-lagi Ferry mengulang perkataannya, membuat Diki dan Ardi semakin merinding mendengarnya. Iya, Bang, kalau gitu kita berdua jalan dulu ya, Bang. Makasih udah nunjukin jalan pulang buat kita," ucap Ardi langsung melirik Diki untuk jalan melewati Ferry. Ferry mengangguk sambil tersenyum. "Teman kalian, biar saya yang bantu temani di sini," ucapnya pelan. Begitu Ardi dan Diki berjalan melewatinya, Diki hendak berbalik untuk kembali menanyakan perihal Bagas yang hilang. Akan tetapi Ardi lebih dulu mendorongnya untuk tetap maju jalan ke depan. Akhirnya mereka pun meninggalkan Ferry begitu saja di dekat curug tersebut. Ardi terus meminta Diki agar jalan lebih cepat, agar mereka cepat sampai di pos Simaksi. Dan sesampainya di pos Simaksi, ternyata ada 2 orang petugas yang tengah berjaga di sana. Mereka berdua seolah terkejut melihat kedatangan Ardi dan Diki yang tiba-tiba muncul dari atas. "Kalian?" ucap salah satu dari 2 lelaki tersebut yang mengenakan baju PDH berwarna oranye. "Alhamdulillah, akhirnya kalian balik juga. Kalian Diki dan Ardi kan?" tanya petugas tersebut. Mereka berdua pun mengangguk mengiyakan. "Syukurlah, kalian kembali dengan selamat. Kita semua sudah cari keberadaan kalian selama 2 malam. Kalian turun berdua aja?" tanya lelaki satunya lagi yang berkumis tipis. "Iya, Bang, cuma berdua. Untungnya tadi ada ranger yang nolongin kita, Bang. Makanya kita bisa turun sampai sini. Kalau enggak, kayaknya masih kesasar di atas," jawab Ardi. "Hah? Ranger? Ranger siapa? Mana rangernya? Kok nggak kelihatan dan nggak ikut ke sini?" "Namanya Bang Ferry. Tadi dia nganter kita cuma sampai curug yang ada di sana tuh, Bang," jawab Ardi. Kedua lelaki berbaju oranye itu saling menatap heran. "Hah? Ferry? Bukannya Ferry?" bisik salah seorang petugas itu pada temannya. Namun sepintas terdengar oleh Diki. Diki langsung mengerutkan dahinya. Ternyata apa yang ia duga itu benar. Kalau Ferry bukanlah manusia, melainkan jelmaan jin atau mungkin arwah yang menyamar jadi manusia. "Ya sudah, kalian istirahat dulu di pos ya. Pasti kalian capek," ujar salah seorang petugas tersebut. Mereka berempat pun masuk ke dalam ruangan pos yang ada di sana. "Oh iya, Bang, kita juga mau sekalian laporan. Teman kita satu lagi yang namanya Bagas hilang di atas, Bang. Dia kesurupan dan lari terus ngilang tanpa jejak," ujar Diki melaporkan. Ia juga menceritakan sedikit kejadian kenapa hal tersebut bisa terjadi. Beberapa petugas yang berjaga di pos dan tim SAR datang menghampiri mereka. Mereka juga mendengarkan lebih dahulu cerita yang Diki ucapkan. Akan tetapi wajah mereka seolah menyimpan sebuah kesedihan. "Bang Diki, Bang Ardi,
Saya sangat bersyukur sekali kalian bisa selamat dari gunung ini. Soal teman kalian, sebenarnya dia sudah kami temukan 2 hari yang lalu. Tepatnya malam di mana hujan besar terjadi. Ah, udah ditemukan? Peki Ardi dan Diki secara bersamaan semakin tak percaya. Mereka pun membantah perihal 2 hari itu, karena yang mereka tahu, mereka tersesat hanya beberapa jam dan belum sampai 2 hari. Kalau dihitung, mungkin mereka tersesat dari tadi sore hingga malam ini. Akan tetapi, petugas tim SAR pun mengatakan kebenarannya, bahwa Bagas ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa akibat hipotermia karena suhu dingin yang ekstrim. Diki dan Ardi langsung duduk terkulai lemas. Wajah mereka menatap kosong ke depan. Mereka benar-benar tidak percaya kalau temannya sudah meninggal dunia. Nggak mungkin Bagas. Nggak mungkin. Udah jelas, gue lihat dia tadi lari bang. Dia kesurupan, protes Ardi. Karena meski ia sempat kesal pada Bagas, Bagas tetaplah teman terbaiknya bagi Ardi. Iya, kita tahu hukum alam memang gak bisa dipakai dengan logika, tapi kenyataannya memang begini. Kalian yang sabar ya. Keluarga korban juga sudah tahu semuanya. Dan kemarin juga keluarga kalian datang ke sini. Nanti selesai sholat subuh, kita bakal anterin kalian pulang, ucap salah seorang petugas tim SAR. Akhirnya Ardi dan Diki hanya bisa duduk termenung meratapi kebenaran yang sesungguhnya mengenai Bagas. Meski sebenarnya mereka berdua masih tak terima dengan kenyataan ini. Tapi apa daya, ketika takdir memang berkata benar. Semoga lu tenang di alam sana, Gas, gumam Ardi terisak sedih. Jam segini pulang, lu gak takut bro? Suara temanku Andi terdengar sedikit serak melalui telepon. Aku mengerutkan kening meski tahu dia tak bisa melihatnya. Ah, apaan sih lu? Jam segini juga belum tengah malam. Lagian jalanan sepi, gue bisa ngebut. Suaraku terdengar santai meski sebenarnya ada sedikit kegelisahan yang aku coba tutupi. Toh aku hanya perlu melewati jalan kecil menuju rumah. Meskipun ya jalan itu emang dekat dengan kuburan tua di pinggir desa. Kuburan itu sering jadi bahan obrolan iseng di kalangan teman-teman. Mereka selalu bilang banyak kejadian aneh di sana. Ada yang katanya melihat sosok pocong melayang di antara nisan. Ada juga cerita tentang suara tangisan di malam hari. Tapi aku selalu berpikir kalau itu semua cuma omong kosong yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Ya udah, hati-hati aja bro. Ntar sampai rumah kabarin aja, lanjut Andi sebelum menutup telepon. Aku memasukkan ponsel ke saku jaket dan menatap motor di depanku. Malam ini terlalu tenang. Udara dingin menyapu leherku meski aku mengenakan jaket tebal. Dengan satu tarikan nafas panjang, aku menyalakan mesin motor dan mulai melaju. Deru mesin menyatu dengan suara gesekan angin di telingaku. Jalanan benar-benar kosong. Bahkan tak ada satupun mobil atau motor lain yang lewat. 5 menit berlalu dan aku mulai mendekati jalan kecil yang membentang di sepanjang kuburan desa. Tak ada lampu jalan, hanya cahaya redup dari bulan yang separuh tertutup awan. Aku menelan ludah. Sudah sering aku melewati jalan ini, tapi malam ini rasanya berbeda. Jalan setapak itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan suhu udara mendadak turun drastis. Setiap kali motorku melintasi jalan berkerikil, suara ban yang menghantam bebatuan terdengar jelas di telinga. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, tapi aku berusaha mengabaikannya. Aku tak mau kelihatan seperti pengecut, bahkan pada diriku sendiri. Ketika motor melewati gerbang kuburan, tiba-tiba tercium bau aneh. Bau yang busuk, menyengat, seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Aku menoleh sekilas ke arah kuburan, dan dari sudut mataku, aku merasa seperti ada bayangan yang bergerak di balik nisan-nisan. Tapi aku segera membuang pikiran itu, mencoba fokus pada jalan di depanku. Enggak. Ada yang aneh. Motor terasa lebih berat,
seolah-olah ada beban tambahan di belakangku. Ah, mungkin cuma perasaanku aja, gumamku dalam hati. Tapi semakin lama, beban itu semakin terasa, membuatku harus menambah tenaga untuk mengendalikan motor. Aku memelankan laju motor, menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang terjadi. Dan saat itulah pandanganku membeku. Di sana, tepat di belakangku, ada sosok putih yang duduk diam di jok motor. Matanya tak terlihat, tertutup kain kafan yang berlumuran tanah. Namun aku bisa merasakan tatapan dinginnya menusuk ke punggungku. Tubuhku bergetar hebat, tenggorokanku tercekat. Sosok itu tanpa suara, tanpa gerakan, hanya ada satu kata yang terlintas di kepalaku. Aku menarik gas sekuat tenaga, berusaha melarikan diri dari pemandangan mengerikan itu. Motor meraung, melaju cepat di jalan yang semakin sempit dan berkelok. Namun beban di belakangku tidak berkurang. Aku tahu dia masih ada di sana. Pocong itu tetap memboncengku. Degup jantungku semakin cepat. Nafasku tersengal-sengal, panik mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Setiap kali aku melirik kaca spion, sosok itu masih duduk diam. Tubuhnya bergoyang mengikuti gerakan motor, namun wajahnya tetap kosong tak bernyawa. Apa yang harus gue lakuin? Pikirku dengan putus asa. Lari sekuat tenaga pun tak berarti jika terus ada di sana. Tak henti-hentinya menempel di belakangku. Aku tak bisa berpikir jernih. Jalanan di depanku mulai terlihat kabur di tengah deru adrenalin yang meledak. Aku hanya ingin keluar dari sini, jauh dari makhluk itu. Namun tiba-tiba, dari arah tikungan, terlihat sosok lain melintas cepat di depanku. Aku tak sempat menghindar. Tubuhku terlempar dari motor, menghantam tanah dengan keras. Kepalaku menghantam aspal, dunia berputar dan pandanganku mengabur. Semuanya terasa melayang, waktu melambat, dan di tengah kebingungan itu, aku merasakan sesuatu menarik kakiku. Ada tangan yang dingin, terasa kasar dan basah, menggenggam erat pergelangan kakiku, menyeretku perlahan. Mataku terbuka samar, dan aku melihatnya lagi. Pocong itu. Namun kali ini, dia tidak hanya duduk di belakangku. Sosok itu berdiri melayang dengan wajah menunduk ke arahku. Jangan, aku berbisik lemah. Suaraku hampir tak terdengar. Tapi pocong itu tidak mendengarkan. Wajahnya semakin dekat, sangat dekat, hingga aku bisa mencium bau busuk dari kain yang membungkus tubuhnya. Wajah tanpa ekspresi, tanpa mata. Hanya ada lubang hitam di mana seharusnya matanya berada. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terlalu kering. Aku ingin melawan, tapi tubuhku terasa kaku. Bangun! Terdengar suara seseorang di kejauhan, samar-samar tapi keras. Bangun, lu gak apa-apa? Aku membuka mata perlahan, kepalaku masih berdenyut hebat, dan tubuhku terasa sakit di setiap sendi. Sinar lampu ponsel menyorot wajahku membuatku silau. Sosok yang berdiri di depanku ternyata seseorang, bukan pocong. Pria itu tampak cemas mengguncang-guncang bahuku. Aku berusaha mengumpulkan kesadaran. Apa yang terjadi? Tanyaku lemah. Gua yang harusnya tanya begitu, jawab pria itu. Lu jatuh dari motor, gua nemuin lu pingsan di sini. Lu sendirian? Tengah malam begini kenapa lewat sini? Aku mengerutkan kening, menatap pria itu dan sekitarku. Jalan itu masih jalan yang sama. Kuburan itu masih di sana. Tapi tidak ada pocong. Tidak ada sosok mengerikan yang mengikuti sepanjang jalan. Gua sendirian. Iya lu sendirian. Gua dengar suara benturan, makanya gua kesini. Lu gak kenapa-napa kan? Aku memijat kepalaku yang berdenyut, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apa semua hanya halusinasi? Tapi tadi gue ngerasa ada yang bonceng gue. Aku berbisik nyaris tak percaya pada kata-kataku sendiri. Pria itu tertawa kecil meski terdengar sedikit gugup. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Itu pasti lu kebanyakan nonton film horor. Ayo, gue bantu bawa motor lu. Kita harus segera keluar dari sini. Aku mengangguk pelan, meski masih ada kegelisahan yang menggerogoti pikiranku.
Dengan susah payah, aku berdiri dan mengambil motor yang jatuh tidak jauh dari tempatku pingsan. Meski tubuhku lemas, aku tetap melangkah. Kami berdua mulai berjalan perlahan meninggalkan jalan kuburan yang gelap itu. Namun, sebelum aku benar-benar pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah kuburan. Di balik salah satu nisan, aku melihatnya lagi. Sesosok pocong berdiri di sana, tak bergerak. Wajahnya yang gosong masih menghadap ke arahku, seolah-olah dia menungguku kembali. Dan malam itu, aku tahu aku tidak ingin dan tidak akan pernah melewati jalan itu lagi. Kapok, bro. Baiklah, itu dia semua cerita yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyimak episode malam hari ini. Sebelum kita akhiri episode RHI malam Jumat ini, seperti biasa, saya ingin membacakan salam-salam untuk teman-teman yang sudah menuliskan komentar di video RHI FM minggu lalu. Biar lebih menarik, seperti biasa, kita bacakan salam-salam dengan nada lagu ya. Yuk! Kita mulai saja. Terima kasih untuk teman Uta semua yang sudah menyempatkan meramaikan acara. Saatnya saya menyebutkan nama dari yang komentar pertama. Minggu lalu yang pertama adalah Daniel Iskandar di Malaysia. Lanjut dengan Zam-Zam di Taiwan sana. Jajat Sudrajat, Dewi Aryani dan juga Alia. Ada juga Agus Zailani, Mbak Kunti dan juga Sri Wahyuni. Di Cengkareng ada Marina, di Banten ada Nanan Meliana, Tehowik Sumiati yang ada di Uni Emirat, Nurwiyanti yang dari Cilacap, Diono di Kulon Progo, Gunawan di Mojokerto, Arisken Arok di Magelang, Mbak Mita ganteng dari Malang, Saful dari Aceh yang rajin dengerin saya ngoceh, Gundul Kusluk dari Kediri, Parung Bogor Hadi Junaidi, yang terakhir ada Juni Harto di Cipulir. Semoga gak bikin kalian nyengir, karena laguku asal bunyi, asal ucap, asal nyanyi, tapi semoga bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf lahir batin jika ada kata yang nyakitin. Mohon maaf untuk semua, semoga lancar berpuasa. Radio Horor tetap hadir untuk hiburan di saat kentir. Jangan bengong, jangan kentir, biar masa tama aja yang kentir. Oke, itu dia yang bisa saya sebutkan nama-namanya untuk malam Jumat kali ini. Bagi yang belum disebutkan namanya, tuliskan komentar kalian biar bisa di-absen dan dibuatkan lagu untuk minggu depan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak episode RHI FM kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, episode RHI FM setiap malam Jumat. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa, Radio Horor tetap hadir untuk hiburan di saat kentir. Jangan bengong, jangan kentir, biar masa tama aja yang kentir. Mohon maaf lahir batin jika ada kata yang nyakitin. Mohon maaf untuk semua, semoga lancar berpuasa. Radio Horor tetap hadir untuk hiburan di saat kentir.
Jangan bengong, jangan kentir, biar masa tama aja yang kentir.